Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, ada kabar gembira untuk kita semua. Kami mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di Bali pada hari Jumat 25 November 2022. Bersama para pengisi Fresh Juice antara lain Romo Yandi Buntoro CDD, Romo John Laba SDB, Romo Revi Tanot, Romo Albertus Joni SCJ, Romo Siprianus Tukan SSCC, Romo Iwan Karwayu, dan para pengisi Fresh Juice lainnya. Dengan door prize utama, 2 buah handphone, 1 rice cooker, 1 blender juice, dan ziarah gratis ke Holy Land bersama Fresh Juice dari Holy Global Tour di tahun 2023. Acara juga dilanjutkan dengan ziarah Fresh Juice pada tanggal 26 November 2022 dengan door prize utama ziarah gratis ke Turki bersama Renata Travel. Untuk pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berbagi dan memberikan persembahan kasih untuk pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan donasi dengan klik bit.ly/donasi FJ. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada salah satu donatur untuk sumbangan kaos Fresh Juice dari Human Greatness Bandung. Adapun kaos Human Greatness ini bisa didapatkan di marketplace yang tersedia. Sebagai informasi tambahan, ulang tahun Fresh Juice yang berikutnya baru kita akan adakan 5 tahun lagi di tahun 2027. Mari saat ini kita mendengarkan Fresh Juice Jumat 4 November 2022 bersama Romo Alip Suwito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, bersama dengan saya Romo Alip dari Gereja Kristus Raja Bajiro di Yogyakarta. Pada hari ini Jumat 4 November, saya mengajak dan mengundang para sahabat dan pemirsa Fresh Juice untuk merenungkan Sabda Tuhan, di mana Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Dan mari kita menyiapkan hati, kita merenungkan Sabda Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami mohon karunia Roh Kudus-Mu dalam permenungan sabda-Mu pada hari ini. Semoga Fresh Juice hari ini menyegarkan jiwa kami karena sabda yang Kau anugerahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apa yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu,
duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, dan saudara, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji Tuhannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, satu hal yang menurut saya baik dan penting untuk kita renungkan dari sabda Tuhan hari ini adalah kita diminta untuk lebih sering memohon rahmat kebijaksanaan. Mengapa ini saya tekankan dalam permenungan hari ini? Kalau kita kenal 7 karunia yang kita mohon dari Roh Kudus, dan salah satunya adalah rahmat kebijaksanaan, itulah yang mendorong dan membawa kita untuk bisa dengan baik, bahkan dengan cerdas, mengelola seluruh anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti dalam perumpamaan tadi, bagaimana bendahara yang akan dipecat, lalu dia membuat segala sesuatu supaya ketika tuannya memecat dia, ada orang yang menerimanya. Dan kita sebagai anak-anak terang perlu membangun sikap yang kurang lebih sama. Bukan pertama-tama supaya kita diterima dengan tindakan dan sikap kita, tetapi dengan bijaksana kita mampu mengelola seluruh kehidupan kita, termasuk relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Maka kalau kita hari ini Jumat pertama, kita berdevosi pada hati kudus Tuhan Yesus dan juga kerahiman ilahi, kita ingin belajar dan memohon rahmat kebijaksanaan itu, supaya dari aneka rezeki, rahmat karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, kita dengan jelas dan juga dengan tegas mampu mengelola segala anugerah itu dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Beberapa hal yang boleh saya syukuri di paroki kami di Gereja Kristus Raja Baciro adalah salah satunya dengan Gede Laudato Si atau bahkan dengan Studio Kolose menjadi jembatan dan sarana bagi kami untuk belajar mengelola seluruh rahmat Tuhan itu, dan dengan kebijaksanaan melibatkan semakin banyak orang, sehingga tujuan yang utama, kemuliaan Tuhan, menjadi jelas di tempat di mana kami berada ini. Maka undangan bagi kita hari ini, mari kita bersama-sama tidak pernah jenuh untuk mohon rahmat kebijaksanaan, supaya dengan demikian hakikat kita sebagai anak-anak terang semakin dimampukan untuk membawa banyak orang mengalami keselamatan Tuhan. Semoga permenungan hari ini di Jumat pertama ini meneguhkan peziarah kita untuk menjadi anak-anak terang yang bijaksana. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur semoga Engkau selalu mendampingi dan menyertai kami untuk belajar menjadi anak terang yang penuh dengan kebijaksanaan, mengelola berbagai macam karunia yang Kau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga tugas, pelayanan, dan berbagai macam aktivitas hidup kita hari ini diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan jangan lupa ngeteh karena nggak ada kopi. Senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan. Berkat dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 4 November 2022. Terima kasih kepada Romo Alip Suwito untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.